Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang lebih berharga dan lebih penting dari apapun di dalam kehidupan ini, saudara. Ada begitu banyak hal yang berharga, ada begitu banyak hal yang penting, ada begitu banyak hal yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Tetapi dengar, saudara, lebih daripada semuanya itu, yang lebih penting dari semuanya adalah pengenalan akan Tuhan. Dan yang menyedihkan, saudara, bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengabaikan pengenalan akan Tuhan. Bagi banyak orang beribadah sudah cukup. Bagi banyak orang memiliki predikat menjadi orang Kristen itu sudah cukup. Bagi banyak orang melayani di gereja, setia, beribadah sudah cukup. Tetapi semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan tidak juga dikenal oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya saat ini betapa penting kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Biarlah melalui video ayat-ayat emas tentang pengenalan akan Tuhan ini, kita belajar semakin mengenal Tuhan. Hari ini melalui video ini, saudara dibawa semakin mengenal Tuhan dan termotivasi untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, kerinduannya melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan, saudara akan semakin rindu untuk semakin mengenal Tuhan, dan saudara akan semakin memahami betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Dan saya rindu, saudara, mendengar kesaksian saudara, bagaimana saudara semakin rindu mengenal Tuhan, dan bagaimana saudara semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Ataupun mungkin saudara adalah orang yang begitu haus dan rindu akan pengenalan akan Tuhan. Dan saya rindu saudara menyaksikan di kolom komentar video ini bagaimana saudara mengalami pengenalan akan Tuhan, supaya itu juga bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang yang menonton video ini. Itu bisa memotivasi setiap anak-anak Tuhan untuk semakin rindu mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, saudara. Saya akan membacakan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 ini, Paulus menegaskan bahwa kebanggaan-kebanggaan masa lalu dia lepaskan. Bahkan dia anggap itu sebagai sesuatu yang rugi. Dia anggap itu sebagai sampah, tidak berguna, tidak berarti sesuatu sama sekali dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Jadi saudara, setelah mengalami pengenalan akan Tuhan,
Paulus disadarkan, dan akhirnya dia kejar pengenalan itu lebih lagi dan lebih lagi. Dan akhirnya dia disadarkan bahwa kebanggaan-kebanggaan dunia yang dia peroleh di masa lalu, sekarang dia sebut sebagai sesuatu yang rugi, sesuatu yang sampah, tidak berguna dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya dia kejar, dan dia kejar terus pengenalan itu di dalam kehidupannya. Saudara, pengenalan akan Tuhan tidak pernah cukup. Kita harus terus lebih mengenal Tuhan. Kita harus terus lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, di sana kita akan mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi akan Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita lebih mengenal Tuhan, lebih rindu dan haus akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, satu kali saya berbicara dengan seorang tua. Dia adalah seorang pelayan di satu gereja dan dia sudah sangat lanjut usia. Dan melalui perbincangan itu, saudara, di satu sisi saya sangat bersyukur. Tapi di sisi lain saya juga sangat sedih. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu kami berbincang-bincang, saya menjelaskan tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Bagaimana saya berdoa, bagaimana hubungan saya dengan Bapa di sorga. Ketika saya berdoa, saya mengalami keintiman dengan Bapa di sorga. Saya mengalami pengalaman yang indah dengan Bapa di sorga. Ketika saya menjelaskan itu, saudara, dia bingung. Dan akhirnya dia bilang, kenapa aku tidak pernah mengalaminya? Dia kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, saudara. Dia sering khotbahkan itu juga. Tetapi dalam perjalanan keagamaannya, dalam pengiringannya akan Kristus, dia tidak mengalami keintiman dengan Bapa. Di satu sisi, saya bersyukur sebagai orang yang masih muda, Tuhan menganugerahkan bagiku pengenalan akan Dia. Tuhan menganugerahkan bagiku satu hubungan keintiman yang begitu indah dengan Dia, dengan Bapa di sorga. Di sisi lain, saya sedih. Kenapa Bapa ini tidak mengalami itu? Karena memang dia tidak pernah dibawa, dididik, diajar untuk mengalami pengenalan yang lebih intim dengan Bapa. Dia hanya mengetahui dasar-dasar kekristenan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu dia alami. Tapi dia tidak pernah mengupgrade, dia tidak pernah mengejar untuk semakin intim dengan Bapa, untuk semakin mengenal Bapa. Paulus menegaskan, untuk mengejar pengenalan itu, dia anggap sampah kebanggaan-kebanggaan dunia. Saudara, sejauh mana pengenalan saudara akan Tuhan saat ini? Seberapa haus dan rindu saudara untuk mengenal Tuhan? Paulus dalam mengejar pengenalan akan Tuhan, kebanggaan-kebanggaan dunia, dia anggap sampah, dia anggap tidak berarti, dia anggap tidak berguna dan tidak bernilai sama sekali, supaya memperoleh pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Saudara, mari kita kejar pengenalan akan Kristus lebih daripada semuanya. Yang kedua, saudara, ayat mas kedua tentang pengenalan akan Tuhan. Dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, Petrus menegaskan bahwa pengenalan akan Tuhan itu membuat umat-umatnya berlimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kita dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera melalui pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara rindu hidup saudara penuh dengan damai sejahtera Tuhan, kenallah Tuhan lebih dalam. Kalau saudara rindu mengalami kasih karunia yang berlimpah di dalam kehidupan saudara, Allah melimpahkan kasih karunia-Nya, Allah melimpahkan damai sejahteranya, maka kenallah Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan lebih dari apapun. Karena sekali lagi Petrus menegaskan kepada umat-umat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu
oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kamu dilimpahi oleh damai sejahtera. Kamu dilimpahi oleh kasih karunia Allah ketika kamu mengenal Allah. Saudara rindu kasih karunia Tuhan? Kenallah Tuhan. Saudara rindu damai sejahteranya melimpah dalam hidup saudara? Kenallah Tuhan. Maka kita akan mengalami kelimpahan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang yang mencari damai dari dunia ini. Banyak orang yang mengejar damai dari dunia ini. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dari dunia ini. Mereka tidak akan pernah memperoleh kedamaian dari perkara-perkara dunia. Kalau perkara dunia ini bisa memberikan kedamaian, maka orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang sudah kaya raya, sudah punya segala sesuatu, tidak akan berakhir dengan mengenaskan di dalam hidupnya. Kita bisa melihat saudara, orang-orang yang begitu terkenal, bintang-bintang film, begitu banyak mereka mati karena obat penenang. Kenapa? Karena mereka tidak tenang, karena mereka tidak mengalami ketenangan damai sejahtera. Padahal segala sesuatu ada, keamanan, perkara materi, kelimpahan, semua ada pada mereka, begitu terkenal. Tetapi matinya oleh karena obat penenang. Kenapa itu terjadi saudara? Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan sehingga mereka harus mengkonsumsi obat penenang. Kenapa? Karena memang ketenangan itu hanya ada pada Tuhan. Kalau kita rindu dilimpahi oleh ketenangan dan ketentraman, maka kenallah Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Hosea menegaskan bahwa untuk kita mengenal Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Artinya ada usaha yang kita lakukan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Ada tindakan, ada kerinduan, ada hal yang kita kerjakan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Contohnya saudara, untuk saudara semakin mengenal Tuhan, dengan saudara mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan, maka saudara akan semakin mengenal Tuhan. Ada begitu banyak channel-channel yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan untuk saudara bisa semakin mengenal Tuhan melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah. Saya sendiri membuat beberapa channel saudara. Ayat-ayat emas firman Tuhan adalah salah satunya. Kemudian renungan penyejuk jiwa untuk renungan pagi, audio Alkitab untuk renungan malam. Channel-channel ini dibuat saudara untuk supaya saudara bisa semakin mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan bisa semakin mengenal Tuhan. Ada usaha yang dilakukan, ada waktu yang harus disediakan untuk merenungkan firman Tuhan. Ada banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan. Artinya apa saudara? Ada kerinduan dari hati kita untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan ada tindakan-tindakan yang kita kerjakan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan kalau kita rindu, kita berbuat, kita bertindak sebagai upaya untuk kita semakin mengenal Tuhan, saudara, maka firman Allah berkata bahwa ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, sebenarnya Tuhanlah yang memperkenalkan diri kepada kita. Tanpa Dia memperkenalkan diri kepada kita, kita memang tidak akan bisa mengenal Dia. Tetapi setelah Dia menyatakan diri kepada kita, kita pun ada tindakan yang harus kita lakukan untuk kita bisa semakin mengenal Dia. Dan kalau kita rindu mengenal Dia, firman-Nya berkata Dia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Saudara, kalau kita semakin rindu mengenal Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan, maka Tuhan itu akan seperti hujan yang turun pada akhir musim.
mengairi bumi, ada kesegaran, ada suasana baru yang akan terjadi, ada keindahan baru yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan dirinya. Itu sebabnya kenallah Tuhan, rindulah semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian selanjutnya, ayat emas berikutnya tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku buruk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di sekitar gunungku, di seluruh gunung kudusku. Sebab apa? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya apa? Pengenalan akan Tuhan akan membuat orang atau membuat saya dan saudara mampu bebas dari kejahatan, tidak hidup dalam kejahatan, tidak berlaku busuk. Saudara, kalau hari ini mungkin saudara merasa berat, terbebas dari dosa. Mungkin saat ini saudara sedang dikuasai oleh dosa. Beberapa waktu yang lalu saya membaca dan membalas salah satu komentar di satu video di channel yang saya buat, saudara. Dan kemudian di sana ditanya, dia berkata, ada seorang anak Tuhan yang berkata, "Pendeta, saya begitu rindu bebas dari dosa, apa yang harus aku lakukan?" Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa pengenalan akan Tuhan membuat orang tidak akan berbuat jahat dan tidak akan berlaku busuk. Tidak akan ada yang berbuat jahat dan tidak akan ada yang berlaku busuk. Kenapa? Karena di seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya pengenalan akan Tuhan itulah yang akan membebaskan saya dan saudara dari kejahatan, dari dosa dan kebusukan. Kalau saudara rindu bebas dari segala kejahatan, maka hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara, ayat ini firman Allah menuntut, firman Allah marah kepada umat Israel, dan kemarahan itu diakibatkan oleh karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi saudara, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan, karena murka Tuhan akan nyata bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia. Allah akan menuntut orang-orang yang tidak mengenal Dia. Kenapa saudara? Karena Allah itu sendiri telah merendahkan diri. Dia yang meninggalkan sorga, Dia menyatakan dirinya, Dia menjadi manusia, Dia menyatakan dirinya sebagai Mesias yang menebus manusia. Itu sebabnya sangat wajar kalau orang-orang yang tidak mengenal Dia akan Dia tuntut dan akan dimurkai, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengenal Allah, padahal Allah sudah menyatakan dirinya kepada mereka. Itu sebabnya setiap kita saat ini, saudara, hiduplah dalam pengenalan akan Allah. Berusahalah untuk semakin mengenal Allah. Kejarlah pengenalan akan Allah lebih lagi dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Karena Allah akan menuntut dan murka kepada orang-orang yang tidak berusaha, yang tidak mengejar pengenalan akan Dia. Ayat mas berikutnya, saudara, tentang pengenalan akan Allah adalah dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa
umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Artinya, tidak mengenal Allah berakibat kebinasaan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan mengalami kebinasaan. Tidak mengenal Allah berarti kebinasaan. Kenapa saudara mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka menolak pengenalan akan Tuhan. Sehingga Tuhan juga menolak mereka. Orang-orang yang tidak berusaha, tidak mengejar pengenalan akan Tuhan, akan ditolak oleh Tuhan, akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya dalam hidup kita saudara, berusahalah, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Bahkan firman Allah ini berkata bahwa maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Orang yang tidak mengenal Allah juga akan berdampak kepada anak-anak mereka, karena anak-anak mereka juga akan ditolak oleh Allah. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah akan berdampak anak-anaknya juga tidak mengenal Allah. Itu sebabnya hiduplah dalam pengenalan akan Allah, supaya anak-anak kita, keturunan kita juga mengalami pengenalan akan Allah saudara. Orang yang tidak mengenal Allah, keturunannya juga akan berakibat tidak mengenal Tuhan dan berakibat kebinasaan kepada keturunan mereka. Ayat emas terakhir saudara tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Firman Allah menegaskan bahwa Dia lebih menginginkan pengenalan akan Dia daripada korban-korban bakaran. Artinya saudara, bagi Tuhan pengenalan akan Dia lebih penting daripada apa yang bisa kita beri bagi Dia. Karena Tuhan adalah Allah yang sempurna, tidak ada yang kurang dari Dia. Dia Allah yang sempurna saudara. Dan Dia menegaskan bahwa yang paling Dia inginkan adalah pengenalan akan Dia. Dia rindu kita anak-anaknya semakin mengenal Dia. Dia rindu kita anak-anaknya semakin dekat dan intim dengan Dia. Itu yang paling dirindukan oleh Tuhan saudara. Saudara bayangkan, jika kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, padahal kita tidak memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, yang paling Dia inginkan adalah pengenalan akan Dia. Puji Tuhan saudara, kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Dia, di mana pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang lebih penting daripada apapun. Dan itu sebabnya saudara, pengenalan akan Tuhan harus kita kejar. Paulus berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi supaya aku bisa mengejar, supaya aku bisa mendapatkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Dibanding dengan pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu dianggap rugi oleh Paulus. Untuk memperoleh pengenalan akan Tuhan, memperoleh pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi di dalam kehidupannya. Saudara, pengenalan akan Tuhan, rindukan itu. Biarlah dalam kehidupan kita semakin mengenal Tuhan hari demi hari. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan binasa, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Karena orang-orang yang mengenal Tuhan dilimpahi damai sejahtera dan ketenangan. Puji Tuhan saudara, mari kita berusaha untuk semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saat ini saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara semakin mengenal Tuhan.
Mari ambil sikap berdoa saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu. Berkati kehidupan mereka. Dan saat ini yang paling utama yang hamba mohonkan kepadamu ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, supaya mereka Engkau bawa semakin intim dengan Engkau, supaya Engkau membawa mereka semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah hari demi hari mereka semakin dan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu, karuniai anak-anak-Mu dengan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Karena dengan mengenal Engkau, mereka akan dilimpahi dengan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Engkau akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu, bawa mereka semuanya semakin mengenal Tuhan. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamah dan menuntun mereka untuk semakin mengenal Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang menjadi pelanggan video-video di channel ini, mereka dibawa semakin mengenal Tuhan. Berkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa. Mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara.
Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan, saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar
di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk, karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran, Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan.
dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan, berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan bela bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan dalam hidup mereka, pakai mereka. Apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami
jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.